Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raufik Abdillah, NIM 3520 10308. Saya dari kelas IE 20C5. Di sini saya akan mempresentasikan atau menerangkan soal UTS mata kuliah otomasi industri. Baik, langsung saja ya. Soal pertama, apa pengertian otomasi industri? Pengertian otomasi industri yaitu pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Yang kedua, itu jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang, seperti gambar di bawah tersebut ya. Rangkaian seri yang sejajar dan rangkaian paralel yang bercabang atau bertingkat. Nah, kelebihan dari rangkaian seri yaitu yang pertama, rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Yang kedua, karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah atau lebih minim dibandingkan dengan rangkaian paralel. Yang ketiga, apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar walaupun tehanan masing-masing beban listrik tidak sama besarnya. Yang keempat, apabila sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, maka tegangan total yang dihasilkan oleh masing-masing sumber tenaga listrik tersebut merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan pada sumber tenaga listrik. Misalnya, dua buah baterai dengan tegangan 12 volt dan arus 30 ampere disusun secara seri, maka tegangan total rangkaian baterai tersebut adalah 24 volt. Sedangkan arus total yang dikeluarkan rangkaian baterai tersebut tetap sama, yaitu 30 ampere. Nah, di sini juga ada kekurangan dari rangkaian seri. Yang pertama itu apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu lampu putus, akan membuat lampu yang lainnya juga ikut padam atau putus juga. Nah, yang kedua, lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sama terangnya, jadi beda-beda. Nah, di sini ada kelebihan paralel. Yang pertama itu apabila sumber tenaga listrik atau contohnya baterai yang disusun secara paralel, maka kapasitas arus pada rangkaian baterai tersebut akan meningkat. Kapasitas arus total yang dihasilkan pada rangkaian baterai tersebut sama dengan penjumlahan dari masing-masing arus yang tersimpan di dalam masing-masing baterai. Misalnya ada dua buah baterai yang masing-masing memiliki tegangan 12 volt dan jumlah arus 35 ampere. Maka jumlah arus yang total yang dapat dikeluarkan rangkaian baterai tersebut adalah 70 ampere. Yang kedua yaitu jika beban listrik misalnya lampu dirangkai secara paralel, maka apabila salah satu lampu putus, lampu yang lain akan tetap menyala. Dia masih bisa menyala karena tadi rangkaian paralel itu bercabang, tidak menghubungkan satu saja. Nah, yang ketiga itu jika beban listrik dirangkai secara paralel, maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar dengan tegangan sumber, sehingga apabila beberapa lampu dengan daya yang sama dirangkai secara paralel terhadap sumber tegangan, maka lampu-lampu tersebut akan menyala sama terangnya. Nah, di sini paralel juga mempunyai kekurangan ya. Yang pertama itu apabila beban listrik yang disusun secara paralel memiliki tahanan yang berbeda, maka arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikan menjadi tidak sama besar. Yang kedua, rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah yang kabel penghantar yang lebih banyak dibandingkan rangkaian listrik yang disusun secara seri.
Yang ketiga, karena jumlah kabel pengantar yang digunakan lebih banyak, maka untuk biaya pembuatannya akan lebih mahal dibandingkan dengan rangkaian seri. Next ya, ini nomor 3, pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut, sertakan rumus dan contohnya. Untuk menghitung biaya listrik di rumah Anda adalah dengan cara menjumlahkan semua estimasi penggunaan peralatan listrik di rumah Anda berdasarkan data di atas. Maka jumlah penggunaan daya listrik dalam satu hari di rumah Anda adalah 350 watt, tambah 8400 watt, tambah 300 watt, tambah 400 watt, tambah 8000 watt, tambah 500 watt, tambah 3000 watt, yang jumlahnya yaitu 20.950 watt. Untuk menghitung biaya listrik Anda perlu merubah satuan watt menjadi kilowatt per hour atau kWh. Caranya adalah dengan membagi jumlah penggunaan daya dengan 1000 atau 2950 banding 1000, yaitu sama dengan 20,95 kilowatt per hour. Angka inilah yang kemudian bisa Anda gunakan untuk menghitung perkiraan biaya listrik harian di rumah Anda dengan cara mengkalikannya dengan tarif dasar listrik sesuai golongan yang Anda pakai di rumah. Jika tarif dasar listrik Anda adalah 1352 per kWh, maka cukup mengalihkan 20,95 kWh dengan 1352 sehingga ditemukan hasil 28.324,4 rupiah. Nah, untuk menghitung perkiraan biaya listrik dalam sebulan, maka tinggal mengkalikan dengan 30 hari, yaitu 28.324,4 rupiah kali 30 hari. Yang hasilnya itu 849.732 rupiah. Nah, perkiraan ini bisa saja lebih rendah atau tinggi, kembali pada penggunaan listrik di rumah ya, sesuai penggunaan kita. Mau boros itu bisa lebih banyak atau lebih hemat, lebih sedikit itu bisa lebih hemat. Nah, selanjutnya itu nomor 4, apakah energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan uraiannya. Sumber energi yang bersifat diperbarui artinya bila digunakan terus tidak akan habis. Sedangkan sumber energi tidak dapat diperbarui itu artinya bila digunakan terus akan habis dan tidak dapat dibuat lagi. Nah, kelompok yang sumber energi yang dapat diperbarui yaitu cahaya, listrik, dan air. Nah, yang pertama cahaya, termasuk energi yang dapat diperbarui. Sinar matahari akan terus ada selama matahari masih bersinar dan dapat terus dimanfaatkan oleh manusia, misalnya sebagai sumber energi sel surya. Nah, listrik itu termasuk energi yang dapat diperbarui karena beberapa pembangkit listrik menggunakan energi yang dapat diperbarui, misalnya pembangkit listrik tenaga panas bumi yang menggunakan energi panas bumi yang akan terus ada akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Yang ketiga itu air. Nah, air juga termasuk energi yang dapat diperbarui. Air ini dihasilkan dari penggunaan energi potensial air di waduk untuk menggerakkan generator. Selama masih ada daur air untuk mengisi ulang air ini, maka energi air dapat terus dimanfaatkan. Nah, di sini ada kelompok sumber energi yang tidak dapat diperbarui seperti nuklir, batu bara. Nuklir ini termasuk energi yang tidak dapat diperbarui. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi fisi pembelahan atau peluruhan atom dari unsur-unsur radioaktif seperti plutonium, uranium, dan neptunium. Nah, ketika meluruh, maka unsur radioaktif ini berubah menjadi unsur lain yang lebih stabil sambil mengeluarkan radiasi. Akibatnya, suatu saat unsur-unsur ini akan habis akibat peluruhan. Yang kedua, batu bara. Batu bara termasuk energi yang tidak dapat diperbarui. Batu bara akan habis saat dibakar dan depositnya juga tidak dapat diperbarui, sebab proses pembentukan batu bara memerlukan waktu jutaan tahun. 5. Jelaskan mengenai transformator. Cara kerja, fungsi, kegunaan, dan kenapa alat-alat listrik memerlukan transformator. Transformator atau biasa disebut trafo ya, adalah alat kelistrikan yang berkaitan dengan tegangan daya dalam instalasi listrik.
transformator akan mengubah daya listrik dari satu sirkuit ke sirkuit lain ya, sehingga akan menambah atau mengurangi tegangan daya listrik pada suatu mesin. Nah, cara kerja transformator atau trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Berdasarkan pada hukum tersebut, maka apabila sebuah kumparan atau primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC, maka akan timbul fluks bolak-balik pada inti yang terbungkus kumparan. Kumparan tersebut membuat jaringan tertutup sehingga mengalirlah arus primer. Karena adanya flux pada kumparan primer, maka pada kumparan primer terjadi induksi sendiri atau self-induction. Nah, pengaruh induksi dari kumparan primer membuat kumparan sekunder juga terjadi induksi. Nah, kegunaan transformator atau step up itu mengubah voltase rendah menjadi listrik tegangan tinggi dengan menurunkan arus. Nah, terus alasan kenapa alat-alat listrik memerlukan transformator atau trafo adalah sebuah peralatan elektromagnetik yang memfasilitasi aliran listrik dari pembangkit listrik ke stop kontak dan menstabilkan aliran listrik. Jadi transformator atau trafo ini bisa menstabilkan aliran listrik. Nah, 6. Jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi adalah pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, trafo tenaga, transmisi tenaga listrik, dan generator listrik yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih. Dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu, sehingga sistem kelistrikan yang tidak terganggu dapat terus bekerja mengalirkan arus ke beban atau ke konsumen. Jadi pada hakikatnya pengaman pada sistem tenaga listrik yaitu mengamankan seluruh sistem tenaga listrik supaya kehandalan tetap terjaga. Nah, yang terakhir ya, jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Resistor yang berbentuk aksial adalah diwakili oleh warna-warna yang terdapat di tubuh bodi resistor itu tersendiri dalam bentuk gelang. Umumnya terdapat 4 gelang di tubuh resistor, tetapi ada juga yang 5 gelang. Nah, gelang warna emas dan perak biasanya terletak agak jauh dari gelang warna lainnya sebagai tanda gelang terakhir. Gelang terakhirnya ini juga merupakan nilai toleransi pada nilai resistor yang bersangkutan. Nah, tabel di bawah ini adalah warna-warna yang terdapat di tubuh resistor. Ada hitam dengan nilai 0, coklat dengan nilai 1, merah dengan nilai 2, oranye dengan nilai 3, kuning dengan nilai 4, hijau dengan nilai 5, biru dengan nilai 6, ungu dengan nilai 7, abu-abu dengan nilai 8, putih dengan nilai 9, emas dengan nilai 5%, toleransi tadi, perak juga 10%, yang tak berwarna 20%. Di sini ada contoh resistor dengan 4 gelang. Yang gelang pertama itu coklat, yang gelang kedua hitam, gelang ketiga hijau, gelang keempat perak. Nah, masukkan angka langsung dari kode warna gelang pertama. Gelang pertama itu tadi coklat 1, gelang kedua hitam atau nilainya 0, gelang ketiga itu hijau nilainya 5. Nah, gelang keempat hijau 50 di belakang angka gelang kedua atau kalikan 10 akar 5. Nah, gelang kelima itu perak atau toleransi 10%. Maka nilai resistor tersebut adalah tadi digabungin 105 kali 10 pangkat 5 atau sama dengan itu 10.500.000 ohm atau 10,5 million ohm dengan toleransi 10. Oke, terima kasih. Itu mungkin penjelasan dari saya dari UTS Otomasi Industri. Apabila ada salah,
Saya mohon dimaafkan dan sudah besar-besarnya, bisa di komen atau dibenarkan. Dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.